Oke, langsung saja. Jadi saya mau ganti layar TV ini UA32N 4003. Saya ganti pakai layarnya Kanibal dari Sharp 32LE 150M. Kenapa saya mau pindahin layar dari Sharp ini ke sini? Karena TV yang di sini udah digital ya guys, sedangkan untuk yang Sharp ini masih analog ya. Untuk yang Sharp masih analog, makanya layarnya mau tak masukin ke sini biar bisa jadi TV digital. TV ini rusaknya bagian layar, mesinnya bagus. Kemudian untuk yang Sharp mesinnya udah rusak, layarnya masih bagus. Jadi kita satuin dua TV ini jadi satu gitu ya. Langsung aja kita akan bongkar, kita akan lakukan penggantian layarnya. Ini mesin TV Samsung ya, cuma simple satu PCB ini. Di sini udah ada power supply sekaligus dengan mainboard. Jadi outputnya udah langsung LVDS menuju ke panel ya, sangat simple. Paling untuk soket-soketnya di sini untuk backlight, yang di sini nanti untuk sound dan sensor lampu indikator. Berarti kita tinggal ngurusin masalah layarnya nanti ya. Untuk layar Samsungnya ini dia pakai dari Jimai Inaluk ya, dia pakai yang PCC-nya ada di kanan ya. Ini kalau dipandang dari posisi ini di kiri, tapi kita melihatnya harus dari sini ya guys. Kalau dari arah sini berarti PCC-nya ada di kanan, dia pakai 30 pin PCC kanan. Sedangkan untuk TV-nya ini dia pakai layar LG ya, udah saya pernah bongkar. Dia pakai layar LG yang jelas PCC-nya ada di kiri. Jadi nanti untuk penggantian layar nggak bisa langsung pasang plug-plug gitu, nggak bisa. Jadi kita harus penyesuaian. Ya, penyesuaiannya seperti apa? Ayo kita ikuti terus. Dan ini adalah layar penggantinya dengan dua COF yang dibikin oleh LG Display. Itu layar originalnya yang TV Sharp tadi 32LE 150M. Jadi pertama kali kita pasang, kita harus cek fisiknya dulu apakah COF ini ada tempatnya atau bebas apa enggak ya. Ya, ini saya zoom. Jadi COF ini apakah ketemu dengan tonjolan apa enggak, atau udah bisa langsung bebas, nggak ada penghalang kedua COF-nya ya, itu jelas harus dicek. Terus kemudian batas di dalam panelnya ini, panelnya masuk ke dalam frame bisa bebas masuk atau ada yang harus dikepras, itu juga harus dipastikan. Untuk kasus yang sekarang panel pengganti itu pas banget masuk ya, pas banget bisa masuk ke dalam frame, jadi nggak perlu adanya pengeprasan, pengurangan atau penyesuaian ya terhadap sisi luar dari frame ini. Jadi dua ya, COF ini dan frame ya, yang ada di sisi sini atau yang di sisi sini atau yang di sebelah sana, sama aja, semuanya harus bisa masuk. Nah, kondisi sekarang udah bisa masuk dengan bagus ya, ini nggak ada yang jepit guys, jadi nanti layarnya bisa langsung kita pasang aja. Jadi ini nggak bisa lagi dipakai ya guys, karena ini tipenya tancap. Ini modelnya yang ini yang klip, jadi kita harus juga sediain LVDS yang cocok buat Tikon yang di sini ya. Modelnya seperti ini yang tancap. Nah, ini pakai pengunci samping. Jadi kita harus beli juga LVDS yang barunya buat Tikon pengganti. Kita perlu isolasi begini buat
double tip ini buat nempel tikonnya ya, sekaligus juga biar nggak shot ke body, karena ini emang penempatannya juga cuma disesuaikan ya. Lalu kita tempelkan saja. Oke, sekarang yang penting, ini LVDS nya pakai VCC nya ada di kiri ya. Ini sekringnya ada di kiri, sedangkan kalau kita lihat ini begini ya arahnya, dan ini dari mesin mainboard, LVDS nya VCC ada di kiri, sedangkan Samsung ini VCC nya itu ada di kanan ini ya. Jadi kita perlu penyesuaian dari LVDS yang Samsung ini untuk masuk ke panel LG dengan cara yang mudah tanpa perlu mengeluarkan biaya lagi. Tadi kan kita harus punya LVDS yang begini ya, ini misalnya kita nggak punya terus kita beli, kita nggak perlu lagi konverter ya, walaupun memang kalau kepingin rapi harus pakai konverter, tapi tanpa konverter pun bisa, yaitu kita dengan memotong ujung dari LVDS ini seperti ini ya. Kita potong 7 pin, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini di sini potongnya 7 pin, kita geser, kita pasang ya. Seperti itu. Ini jadi VCC nanti pin yang ini. Dan ini hasilnya setelah semuanya terpasang, tapi sayang setelah terpasang malah muncul garis ini. Mungkin nanti saya cek lagi ini garisnya bisa hilang apa enggak nanti. Ini bagian cover tadi mungkin ada sedikit kesalahan ya, tapi yang penting udah bisa gabungin dua TV jadi satu. Dan untuk kalian selamat bereksperimen, sampai jumpa di video selanjutnya.